Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa sunnata wa ta'wil. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini kita akan mulai masuk surat yang baru, yaitu surat Ad-Duha, di mana surat Ad-Duha ini Bapak Ibu merupakan salah satu surat Makkiyah. Jadi surat-surat yang selama ini kita bahas hampir seluruhnya adalah surat Makkiyah. Suratnya pendek-pendek, kemudian isinya singkat, padat, dan jelas. Dan biasanya surat Makkiyah yang dibahas adalah perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang inti, yaitu masalah keimanan, masalah akidah, masalah tauhid, masalah iman terhadap hari kiamat, hari akhir. Karena ini adalah fondasi bagi setiap orang. Kalau dia ingin beragama dengan agama yang benar, maka masalah akidah adalah asasnya, adalah fondasinya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir.
Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan melazimkan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman kepada Allah, maka dia harus mentauhidkan Allah. Maka kita jumpai ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dia meyakini bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta. Namun belum tentu dia meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus diibadahi. Dampaknya apa? Dampaknya dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya seperti orang Nasrani. Orang Nasrani mereka meyakini yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang ngasih rezeki adalah Allah. Kemudian mereka ketika dihadapkan dengan ibadah, mereka tidak meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi, yang wajib untuk diibadahi. Sehingga mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagian kaum muslimin, mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki, tapi dalam masalah ibadah mereka tidak beribadah kepada Allah saja, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada patung, kepada berhala, kepada para wali, kepada makam-makam para wali dan seterusnya. Dan ini praktek yang semacam ini Bapak Ibu ada di zaman jahiliyah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang bunyinya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, siapa mereka ini? Orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang musyrik selain Quraisy di zaman Nabi. Kalau engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya? Mereka akan mengatakan Allah. Tapi kenapa Nabi terus-menerus mendakwai mereka, memerangi mereka? Karena satu hal saja. Karena mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kemudian diikuti dengan satu hal yang lain, yaitu mereka tidak mau membenarkan adanya hari akhir. Mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Maka pertanyaan besar yang berada di hadapan kita, orang beribadah baik kepada Allah ataupun kepada selain Allah, tapi tidak meyakini adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat yang kelak dia akan mendapatkan balasan atas ibadah tersebut. Orang yang semacam ini kondisinya, terus apa gunanya dia beribadah? Contohnya gini Pak, orang musyrik dulu beribadah kepada Allah dan kepada patung-patung, ya kan? Apa tujuan mereka beribadah kepada patung? Supaya dekat dengan Allah, supaya kalau berdoa langsung terkabul. Tapi mereka tidak meyakini nanti akan ada balasan atas ibadah yang mereka lakukan. Maka pertanyaan kita, terus ngapain kalian beribadah kepada patung lagi, yang kalian buat sendiri lagi? Kan gak ada manfaatnya. Maka akal mereka ini telah rusak. Sehingga akal yang masih sehat, akal yang masih selamat akan menuntun seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini adanya hari pembalasan di hari kiamat kelak. Surat Ad-Duha seperti kita katakan adalah salah satu surat Makkiyah. Sebab turunnya surat ini Bapak Ibu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau membawakan beberapa riwayat yang intinya kurang lebih Nabi SAW pernah mengadu. Beliau tidak bisa bangkit beberapa malam. Maka ada seorang wanita yang mengatakan, "Ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka." Kata wanita ini, "Wahai Muhammad,
aku tidak melihat dirimu kecuali dirimu dalam kondisi sekarang ini yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangkit dan seterusnya. Kata perempuan ini, menurutku kamu tertimpa masalah semacam ini sebabnya adalah karena syaitanmu itu sudah tidak mau datang lagi kepadamu. Syaitanmu telah meninggalkan. Wanita ini kenapa mengatakan perkataan seperti itu? Karena wanita ini kala itu masih musyrik, masih kafir. Dan orang-orang musyrik Quraisy mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu telah apa? Gila. Atau kena sihir, dibimbing oleh setan. Sehingga mereka beranggapan ini Muhammad sudah ditinggali nih sama setannya. Makanya sekarang Muhammad seperti itu kondisinya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksudnya apa? Maksudnya dalam beberapa fatrah, dalam beberapa waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak turun kepada beliau wahyu. Jadi wahyu terhenti. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala terhenti. Padahal kala itu masih di fase Mekah di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa ditantang oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ketika wahyu berhenti turunnya wahyu, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam otomatis akan bimbang. Sehingga kondisi beliau pun berubah. Maka orang-orang ya diwakili oleh wanita ini dia mengatakan bahwa setannya Nabi Muhammad telah pergi meninggalkan Muhammad. Sudah tidak mau lagi membisikkan bisikan-bisikan yang selama ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang. Maksudnya adalah tidak lagi mengajarkan Al-Qur'an. Jadi mereka menganggap Jibril alaihissalam yang turun kepada Nabi membawa Al-Qur'an, mereka menganggap sebagai setan. Karena orang yang setanan, orang yang kerasukan setan, nanti namutan Pak kerasukan setan. Nanti namut dereng. Atau melihat orang yang kerasukan setan. Nanti mirsani, orang yang kerasukan setan, dia akan berbicara dengan bahasa lain, dengan bahasa setan tersebut. Yang ngomong bukan dirinya. Nah, menurut orang-orang musyrik ini, Muhammad ini kerasukan setan. Sehingga dia ngomong membawa ungkapan-ungkapan yang nyeleneh. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Ketika Nabi Muhammad tidak turun kepada beliau wahyu terhenti turunnya, maka wanita ini mengatakan bahwa setanmu wahai Muhammad telah pergi meninggalkanmu. Maka Allah turunkan surat Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tiada atau tidak pernah meninggalkan dirimu dan tidak pernah pula benci kepadamu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrik Quraisy. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa nama wanita ini? Ada yang tahu? Siapa namanya? Namanya adalah Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Istri dari Abu Lahab. Ummu Jamil imra'atu Abi Lahab. Ya. Dia yang mengatakan ungkapan semacam ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ila akhiriha. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di,
aqsama ta'ala bin nahari idzan tashara diya'uhu. Allah bersumpah dengan waktu siang tatkala mulai tersebar cahayanya. Yang namanya waktu siang itu hitungannya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan waktu malam mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Setuju napa mboten? Setuju? Oke. Kemudian di ujung masing-masing waktu tersebut ada disebut dengan waktu pagi dan waktu sore. Ya, siang, malam, kemudian pagi dan sore. Namun pada asalnya kalau dimutlakkan secara penyebutannya secara mutlak, maka siang dan malam saja. Pagi itu ikutnya di siang, sore ikutnya di malam atau siang? Sore, siang. Petang yang ikutnya di malam. Ya, siang malam. Basa Jawane napa? Rino wengi. Rino wengi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang. Di mana di antara bagian dari waktu siang itu adalah waktu duha. Idzan tasyara diya'uhu. Waktu duha adalah tatkala cahaya siang itu mulai tersebar. Dan waktu duha ini sebagaimana yang kita pahami dimulainya kapan? Dimulainya dari ya terbitnya matahari atau setelah terbitnya matahari? Setelah matahari terbit sampai dengan waktu menjelang zuhur. Ketika matahari terbit itu belum masuk waktu duha. Sehingga Bapak Ibu kalau misalkan duduk di masjid ba'da subuh, kemudian kok jamnya bunyi. Titit bunyi, menunjukkan waktu apa? Waktu terbit, maka itu belum bisa kita sholat duha. Karena masih di waktu terbitnya matahari. Kalau sudah selesai terbit, semua bola matahari sudah keluar dari apa? Dari tempat terbitnya, maka barulah kita bisa mulai sholat duha. Ya paling tidak dikasih jeda mungkin antara 10 sampai 15 menit. Ya. Kalau di Masjid Nabawi biasanya dengan ditandai payung yang ditutup. Nah, itu biasanya mulai waktu duha. Kemudian waktu duha ini terus menyambung sampai mendekati waktu zuhur. Sampai mendekati waktu di mana matahari berada fi kabidis sama, di tengah-tengah langit. Napa bahasa Jawa ini? Biasanya ada istilah Jawanya. Duduk. Selain itu, ketika matahari benar-benar berada di atas langit, nggak ada istilah Jawanya. Baik. Dan sholat duha Bapak Ibu yang paling afdol dilaksanakan dikala hampir mendekati waktu zuhur. Nabi mengatakan sholatul awwabin hina ramadatul fisalu minat duha. Sholatnya orang-orang yang banyak kembali, awab, sering kembali, banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala anak unta mulai kepanasan di waktu duha. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita punya anak unta jenenge apa? Bedet napa cempe? Kalau kita punya anak unta, kemudian kita diangon. Kira-kira mulai kepanasannya jam berapa? Apakah di awal waktu duha atau di akhirnya? Tentu di akhirnya, jam 10 ke atas mulai panas. Nah, ini waktu sholat duha yang afdol. Jadi kalau kita ingin sholat duha yang afdol di waktu tersebut. Dan Nabi SAW beliau tidak rutin atau merutinkan sholat duha. Ini yang harus kita pahami. Karena sebagian orang begitu menjaga sholat duha. Tapi giliran zuhur keturun. Asar lagi bal-balan.
Sing lentune lagi mancing. Maghrib alhamdulillah bisa on time. Cuman sholat duha seakan-akan dia wajib. Nabi tidak pernah merutinkan sholat duha. Ini yang harus kita pahami. Ya, bahkan seingat saya hadis tentang sholat syuruk itu tidak ada yang kuat, lemah hadisnya. Kita menunggu syuruk, kemudian kita sholat syuruk. Seingat saya riwayatnya lemah, tidak kuat. Dan tidak bisa kita setiap hari melakukan amalia semacam itu, merutinkan amalia semacam itu. Ya sekali-kali oke. Tapi kalau setiap hari nanti seperti jadi wajib. Justru yang Nabi SAW merutinkan adalah sholat apa? Sholat fajar. Sholat fajar, sholat subuh berarti. Harus. Sholat witir. Ini yang selalu Nabi jaga. Baik tatkala beliau safar ataupun tidak safar. Senantiasa beliau jaga. Makanya Nabi pernah memanggil Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah, janganlah engkau tinggalkan sholat witir. Karena ada orang-orang yang dulu rajin witir dan sekarang meninggalkannya. Abu Hurairah, beliau sholat witirnya sebelum tidur. Loh, memang boleh sholat witir sebelum tidur? Boleh. Jenengan lagi terawih nih kok. Witir napa mboten? Witir. Sampun sare napa dereng? Dereng. Boleh. Witir sebelum tidur boleh. Maka Abu Hurairah dia senantiasa witir sebelum tidur. Kenapa? Karena dia khawatir bangunnya mepet. Di antara hadis yang beliau riwayatkan, ya, Ausoni Khalili, awalnya semacam itu. Kekasihku memberikan wasiat supaya tidak meninggalkan 3 hal. Di antaranya adalah witir sebelum tidur. Untuk siapa? Untuk Abu Hurairah. Kenapa? Karena Nabi tahu kondisi Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dia suka begadang, suka mutolaah, mengingat-ingat, menghafal hadis. Dikhawatirkan bangunnya lambat, maka diberikan wasiat supaya sholat witirnya sebelum tidur. Jadi bapak-bapak, misalkan setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah, kemudian duduk sejenak, kemudian sholat witir, tidak masalah. Kalau misalkan nanti bangun sebelum subuh, apakah witir lagi? Jawabannya tidak. Loh, kalau mau tahajud gimana? Boleh saja, tidak masalah. Boleh saja dan tidak masalah. Kalau mau menutup dengan witir lagi bisa. Ya, dengan cara yang disebutkan oleh sebagian para ulama kita. Ya, namun kiranya tidak sholat witir lagi, insya Allah tidak masalah. Kemudian di antara sholat yang Nabi berusaha untuk tidak meninggalkan adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat qabliyah subuh. Ya, kata Nabi SAW, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Banyak orang yang terlewat dari 2 rakaat ini. Padahal ringan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara sunnah sholat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu adalah yang pertama sholatnya ringan, tidak panjang-panjang. Yang kedua hanya 2 rakaat, karena hadisnya tadi disebutkan hanya 2 rakaat. Kemudian yang ketiga yang dibaca adalah setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Berapa ini tadi? Sholatnya ringan, kemudian hanya 2 rakaat, kemudian yang dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya, terapkan sunnah ini yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena sebagian orang Bapak Ibu mereka beranggapan kalau 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan isinya, maka tentu kalau ditambahkan lebih baik lagi. Sehingga dalam prakteknya kita jumpai sebelum sholat fardu, sholat subuh, ada yang sholat sampai 4 rakaat, bahkan ada yang 6 rakaat.
Ini keliru. Sering orang melaksanakan sholat qobliyah subuh ini dengan jumlah banyak. Imam Ahmad pernah menegur orang yang sholat qobliyah subuh di rumahnya, kemudian di masjid sholat lagi. Apakah sholat subuh ini 4 rakaat? 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Qobliyahnya 2 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Dan Imam Ahmad kalau sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, maka beliau tidak masuk masjid sampai dikumandangkan iqamat. Bukankah kita bisa masuk kemudian sholat tahiyatul masjid? Bisa. Bisa. Ya, tidak masalah. Ini saya menceritakan tentang Imam Ahmad. Dia menunggu di luar masjid. Baik, kembali ke surat Ad-Duha. Jadi waktu duha adalah waktu di mana cahaya matahari mulai tersebar. Wabil laili, Allah juga bersumpah dengan waktu malam idza saja. Tatkala waktu malam mulai meredup cahayanya. Kira-kira jam berapa ini? Atau kapan waktunya? Waktu malam yang cahayanya mulai meredup. Waktu apa? Waktu maghrib. Waktu maghrib atau surub. Ya, kalau waktu duha cahayanya mulai tersebar. Kalau waktu maghrib cahayanya mulai meredup. Di sebagian tempat Bapak Ibu, di waktu duha itu perbedaannya sangat jelas sekali. Ya, di bagian utara bumi misalkan, ketika matahari ke arah selatan, ya dia nanti waktu duha itu sangat kelihatan. Ya, sangat kelihatan. Di Madinah misalkan, kalau di bulan Januari, Desember, nanti matahari benar-benar di arah selatan. Benar-benar di arah selatan. Itu masih Madinah, belum daerah-daerah utara belahan bumi. Lebih lagi. Ketika matahari mulai nampak, maka akan mulai tersebar cahayanya. Perlahan. Ya, tidak langsung seperti kita. Kalau kita biasanya nggak ada perbedaan. Mau bulan Januari, mau bulan Juni, kurang lebih hampir sama. Ya, karena kita berada di sekitaran Khatulistiwa. Kemudian waktu walaili idza saja, waktu malam jika dia mulai meredup cahayanya, yaitu waktu maghrib. Di mana waktu maghrib Bapak Ibu waktunya sangat singkat sekali. Pertanyaan saya, kalau sekarang kita sholat maghrib, kira-kira masih di waktu maghrib atau enggak? Masih atau tidak? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah didatangi, atau dalam 2 hadis, Nabi didatangi Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, bangkitlah untuk sholat di awal waktu, di awal waktunya. Sholat zuhur di awal waktu, sholat asar di awal waktu, sholat maghrib di awal waktu, sholat isya dan seterusnya. Kemudian di hari esoknya Jibril datang dan mengatakan kepada Nabi, kum ilas sholat, berdirilah untuk sholat, tapi di akhir waktunya. Di akhir waktunya. Zuhur di akhir waktu berarti mendekati asar, asar pun juga demikian, maghrib juga demikian. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi pernah menyampaikan bahwasanya waktu maghrib itu mulai dari terbenamnya matahari sampai ghurubis syafaq, sampai hilangnya mega merah. Mega merah ini kenapa? Mega abang, mega merah. Cahaya yang berwarna merah atau orange yang ada di langit, terutama di arah barat. Selama cahaya tersebut masih ada, berarti selama itu pula waktu maghrib masih ada. Karena patokan sholat itu, sholat 5 waktu ini adalah patokannya dengan matahari. Lantas bagaimana dengan waktu maghrib yang sampai saat ini masih ada? Karena belum adzan isya. Maka kata guru saya, Syekh Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi, kata beliau, ini adalah tauqidut tanzimi, waktu yang diatur supaya semuanya serentak adzannya. Supaya semuanya serentak adzannya. Padahal kata beliau, jika tidak, waktu maghrib itu hanya sebentar saja.
Karena itu sering ada pertanyaan, bolehkah kita mengakhirkan waktu maghrib di bulan Ramadan supaya kaum muslimin bisa berbuka terlebih dahulu, kemudian membereskan buka-bukaannya. Ini pertanyaan ini muncul di Madinah. Karena di Madinah dan di Mekah kalau lagi Ramadan ada buka bersama. Jadi supaya bisa buka kemudian baru diberesin. Kalau tidak asal dilontarkan kepada Syekh Shalih Fauzan, jawaban beliau tidak masalah. Asalkan tidak sampai hilang waktu maghrib. Waktu maghrib itu sangat singkat sekali. Ya, kalau bisa jangan diakhirkan. Makanya Bapak Ibu, qomat maghrib rata-rata hanya berapa menit? Berapa menit? 15 maksimal, 10 menit. Bahkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, antara azan dan iqamat itu sangat pendek sekali. Beda dengan subuh. Subuh lebih panjang. Maghrib sangat pendek. Kenapa? Karena waktunya yang relatif singkat. Ya. Demikian pula surat yang dibaca ketika sholat maghrib itu adalah surat yang pendek. Para ulama kita dalam buku-buku fikih mereka mengatakan kalau kita sholat maghrib maka bacalah surat-surat dari Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek. Dari manakah surat Qisarul Mufassal? Mulai dari surat Wadduha sampai An-Nas. Wadduha sampai An-Nas. Kalau di tempat kita, ya bahkan ada mohon maaf maghrib yang kadang baca Amma yatasa'alu. Kedawan. Maghrib itu sunnahnya pendek. Kalau nanti Isya silahkan Amma yatasa'alu. Tapi kalau maghrib pendek. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, maghrib itu sering dibaca An-Nas, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Wal Asr. Surat-surat pendek yang dibaca. Kenapa? Karena sunnahnya seperti itu. Baru nanti kalau Isya pertengahan daripada surat-surat yang pendek. Saya lupa batasannya dari apa sampai sebelum Ad-Duha sampai Al-Lail. Kemudian nanti kalau sholat subuh panjang. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak membaca terlalu panjang. Wallahu taala a'lam. Ini untuk sholat maghrib. Wal laili idza saja waddalahammat zulmatuhu. Ini saya nggak tahu, sepertinya ada kesalahan cetak mungkin. Ala i'tina illahi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma wadda'aka rabbuka ay ma tarakaka mundu i'tana bika. Baik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Dengan sifat yang ada pada duha dan waktu malam tersebut. Kenapa Allah bersumpah? Karena Allah ingin memberi informasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya'tani, memberikan perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah menelantarkanmu, meninggalkanmu. Ai ma tarakaka mundu i'tana bika. Allah sama sekali tidak pernah meninggalkanmu mulai dari tatkala Allah memeliharamu. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'aka. Allah tidak pernah menyia-nyiakanmu wahai Nabi mulai dari tatkala Allah memeliharamu, mentarbiyahmu dan ra'aka. Kurang lebih maknanya sama. Bal lam yazal yurabbika akmala tarbiyatin wa yu'lika darajatan ba'da darajatin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memeliharamu, mentarbiyahmu wahai Nabi dengan tarbiyah yang paling sempurna, dan Allah meninggikan derajatmu satu dengan lainnya. Ya, Allah senantiasa meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dunia ataupun di akhirat. Wa ma qalaka Allahu ay ma abghadaka mundu ahabbaka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah murka kepadamu sejak Allah
mencintai dirimu, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bantahan untuk siapa tadi? Wanita yang datang kepada Nabi dan memberikan ungkapan yang kurang mengenakkan Nabi. Istrinya siapa tadi? Abu Sinten? Abu Lahab. Namanya siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil. Dia beranggapan bahwasanya Nabi telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah murka kepadanya. Maka Allah turunkan bantahannya. Fa inna nafyad diddi dalilun ala thubuti diddihi. Karena di dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang berlawanan kok dia ditiadakan, maka ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berlawan tersebut ditetapkan. Membingungkan atau tidak. Jadi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak meninggalkanmu wahai Nabi dan Allah tidak murka kepadamu. Maknanya apa? Allah senantiasa menjaga Nabi, mentarbiyah Nabi, mengatur urusan Nabi dan Allah senantiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrik bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi dan murka. Wan nafyul mahdu la yakunu madhan illa idza tadammana thubuta kamalin. Dan menafikan saja, menghilangkan saja tanpa dibarengi dengan penetapan sifat sempurna, ini tidak ada fungsinya. Misalkan orang mengatakan Pak RT itu tidak galak, tidak marahan, tidak semuanya. Nah, terus Pak RT itu seperti apa? Ya kan? Ini namanya an-nafyul mahd, hanya peniadaan atau penafian belaka tanpa ada sifat lain yang ditetapkan. Ini tidak menunjukkan sempurna. Tapi kalau kita katakan Pak RT itu tidak galak, tapi beliau itu akan marah kalau ada orang-orang yang suka berbuat jahil atau usil. Ini ada yang dinafikan tapi ada yang ditetapkan. Ada yang dihilangkan namun juga ada yang ditetapkan. Fahadhihi halur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-madiyah wal hadirah. Ini adalah kondisi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang telah lalu ataupun yang sekarang ini ada. Kapan? Tatkala Nabi hidup. Jadi Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, apakah Allah menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan baik itu ke negeri Syam ataupun ke Madinah tatkala beliau masih kecil. Allah yang jaga. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjagaan. Kemudian Nabi diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi, diangkat oleh Allah sebagai seorang rasul, kemudian banyak mendapatkan permusuhan, banyak mendapatkan tantangan dari orang-orang musyrik baik Quraisy ataupun luar Quraisy. Apakah Allah kemudian membiarkan saja? Tidak. Allah senantiasa menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, seperti yang pernah kita kisahkan, ketika Nabi perang Uhud, kemudian terluka pipinya sampai tanggal beberapa giginya, sampai beliau lari bersembunyi di celah-celah yang ada di Gunung Uhud. Apakah Allah memang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Allah senantiasa menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Allah melakukan hal itu? Jawabannya adalah karena ada hikmah yang ingin Allah ajarkan kepada Nabi dan kepada kaum muslimin secara umum. Nabi itu tidak maksum dari perbuatan yang salah. Karena Nabi terucap dari lisan beliau, bagaimana mungkin akan beruntung satu kaum yang membuat nabinya terluka.
Ini adalah ungkapan yang salah. Ya, ini adalah ungkapan yang tidak benar. Buktinya apa? Allah memberikan teguran. Allah memberikan teguran. Ayatnya bagaimana? Ada yang ingat? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau wahai Nabi tidak ada urusan sama sekali. Tidak memiliki andil dalam urusan ini sedikit pun. Aw yatuba alaihim atau membuat mereka bertobat. Aw yu'adzibahum atau mengazab mereka. Fa innahum zalimun. Meskipun mereka itu berbuat zalim. Allah memberikan teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmahnya. Namun demikian Allah senantiasa menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dahulu ataupun sekarang, tatkala Nabi hidup ataupun yang akan datang. Mana tadi punya saya hilang. Akmalu halin wa atammuha, dengan kondisi yang paling sempurna. Mahabbatullahi lahu wastimraruha wa tarqiyatuhu fi darajatil kamali wa dawamu i'tina'i Allahi bihi. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dari dulu sampai sekarang ada. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menjadi manusia yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 1 sampai 3 ini adalah bantahan dari Allah untuk siapa? Untuk orang-orang musyrik yang menuduh bahwa Nabi telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah murka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Satu ayat lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik untukmu wahai Nabi dibandingkan negeri dunia. Al-akhirah, negeri akhirat, al-ula, negeri pertama, maksudnya adalah negeri dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepadamu, ganjaran kepadamu wahai Nabi fatarda, sehingga engkau akan ridha. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa amma haluhu al-mustaqbalah. Kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang akan datang. Tadi kita sebutkan waktu terdahulu ketika Nabi belum diangkat sebagai utusan Allah. Kemudian waktu sekarang, maksudnya dalam kisah kehidupan Nabi sebagai seorang utusan Allah. Kemudian waktu yang akan datang. Mohon maaf, waktu yang sekarang ketika Nabi sudah menjadi utusan Allah sampai hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, waktu yang akan datang, yaitu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan untuk manusia, yaitu halatul mustaqbalah, waktu yang akan datang. Kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh negeri akhirat itu lebih baik untukmu wahai Nabi dibandingkan negeri dunia ini. Ai kullu halatin mutaakhirah min ahwalika. Fa inna laha al-fadlu fa inna laha al-fadla 'ala al-halatis sabiqah. Kata beliau, kata penulis, semua kondisi yang datang belakangan dari kondisi-kondisi wahai Nabi, maka sungguh keutamaan akan didapatkan dibandingkan waktu yang sebelumnya. Jadi, kalau boleh kita ibaratkan, yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin baik. Jadi kalau sekarang Nabi mendapatkan kebaikan, tatkala Nabi hidup, beliau mendapatkan kebaikan dari Allah. Ketika beliau wafat, beliau mendapatkan kebaikan dari Allah. Nanti di negeri akhirat, kebaikan tersebut lebih lagi. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'adu fi darajatil ma'ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa naik tinggi derajatnya. Wa yumakkinullahu lahu dinahu. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan agama Nabi itu kokoh. Wa yansuruhu ala a'daihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam atas permusuhan yang dilakukan oleh para musuh Nabi. Di mana saja Nabi ada, maka pertolongan Allah akan senantiasa ada. Tatkala Nabi hidup, maka Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yusaddiduhu fi ahwalihi, dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan pada seluruh kondisi beliau hatta mata wa qad wasala ila hali ma wasala ilaiha al-awwaluna wal akhirun, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Allah senantiasa menolong beliau sehingga agama yang diajarkan oleh beliau menang, tersebar luas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sempurnakan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sudah wafat. Allah sempurnakan agamanya, kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhirnya Nabi berada pada puncak kondisi yang bisa digapai oleh orang-orang terdahulu dan oleh orang-orang yang paling akhir nanti. Jadi kondisi Nabi di surga kelak itu yang paling baik. Makanya dalam beberapa hadis Nabi sebutkan di antara hadis tentang Isra Mi'raj. Ya, Nabi naik, kemudian ketemu Nabi siapa? Naik lagi ketemu dengan Nabi siapa? Sampai paling akhir bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan di akhirat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan memiliki posisi yang tertinggi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berlebihan tatkala kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sayyidu al-awwalina wal akhirin, penghulunya orang yang terdahulu dan orang yang akan datang. Sayyidu waladi Adam, penghulunya anak manusia seluruhnya. Dan Nabi yang mengatakan seperti itu secara langsung, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya adalah penghulunya anak Adam, anak manusia seluruhnya, wala fakhr, dan ini bukan bentuk kesombongan dari saya. Nabi mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan dalam rangka untuk memberikan informasi atau berita bahwa beliau adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Wallahu taala a'lam. Hatta mata wa qad wasala ila hali ma wasala ilaiha al-awwalun wal akhirun minal fadaili wan ni'ami wa qurratil aini was sururil qalbi. Baik itu berupa fadail, keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, wan ni'am, kenikmatan-kenikmatan, wa qurratil aini, penyejuk pandangan mata, was sururul qalbi, dan kebahagiaan hati. Semuanya didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekalipun belum pernah didapatkan oleh nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapetin. Contoh sederhananya Bapak Ibu, salat. Salat orang-orang terdahulu, salatnya beda dengan salat kita. Mereka ada kewajiban salat, tapi salatnya beda. Tatkala Nabi turun dari Sidratul Muntaha, ketemu dengan beberapa nabi, kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya diberikan saran, masukan oleh Nabi Musa supaya meminta keringanan kepada Allah. Jangan 50 kali dalam sehari semalam. Kenapa? Karena Nabi Musa telah coba untuk umat beliau ternyata nggak mampu. Dan umat Nabi Muhammad SAW tidak mampu. Maka Nabi pun naik lagi ke atas dan minta keringanan kepada Allah. Dikasih keringanan. Kemudian Nabi mengatakan, atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, salat ini adalah 5 kali, ya khamsun wa ya khamsun. Salat ini 5 kali, namun pahalanya seperti 50 kali. Ini masih salat, belum puasanya. Ya, orang puasa 30 hari, ditambah 6 hari Syawal. Ya, seperti kata Nabi SAW, seperti orang berpuasa 1 tahun penuh. Enak umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak keutamaan yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Kemudian umat Nabi adalah umat yang pertama kali masuk surga. Kita ini orang akhir, tapi nanti masuk surganya yang paling pertama, paling duluan. Ini keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat lagi ya. Tsumma ba'da hadza la tas'al an halihi fil akhirah. Kemudian setelah ini semua janganlah kita tanyakan, jangan engkau tanyakan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, min tafasilil ikram wa anwa'il in'am. Baik itu berupa perincian pemuliaan yang Nabi dapatkan, demikian pula macam-macam kenikmatan yang Nabi dapatkan. Oleh karena itu Allah mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Benar-benar Allah akan berikan, Allah akan tunaikan apa saja yang engkau inginkan wahai Nabi, sehingga engkau akan ridha. Wa hadha amrun la yumkinu ta'biru anhu illa bihadhil ibaratil jami'ah syamilah. Dan ini adalah kondisi keadaan di mana tidak mungkin diungkapkan kecuali dengan ungkapan yang sangat singkat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Allah akan menunaikan apa yang Allah janjikan untuk Nabi dan Nabi akan ridha. Nabi akan merasa cukup. Kita beda dengan Nabi. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita beda dengan Nabi. Kalau kita masing-masing ditanya, nanti kalau masuk surga mau apa? Mau apa Pak kalau masuk surga? Mau apa? Pengen dua helikopter TV, pengen dua pesawat jet TV. Angan-angan kita hanya mungkin sampai situ saja. Nabi SAW sudah tidak ada angan-angan semacam itu. Yang berbeda. Angan-angan kita terlalu pendek. Yang kita mampu saja.
Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, barangkali ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.